Saudara, program Catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan, salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Amma, wanita 45 tahun asal Afrika. Dia dan temannya membicarakan salah satu teman mereka yang meninggal akibat kanker serviks. Teman mereka berusia 48 tahun ketika meninggal. Sebelum meninggal, ia mengalami pendarahan organ kewanitaannya. Ketika diperiksa ke rumah sakit, dia pun mengetahui bahwa dirinya punya kanker serviks. Dia menjalani operasi, sebagian besar organ kewanitaannya diangkat. Ia juga harus menjalani pengobatan lanjutan berupa kemoterapi dan terapi radiasi. Tapi segala jenis pengobatan ini tidak banyak membantu karena kanker serviksnya sudah pada tahap yang sangat parah. Ia meninggal 18 bulan setelah didiagnosa. Amma mulai bertanya-tanya tentang kanker serviks dan perkembangannya, karena sebelumnya dia belum pernah mendengar tentang kanker ini. Akhirnya ia memutuskan untuk bertemu dengan temannya yang lain lagi yang merupakan seorang dokter ginekologi. Ia bertanya tentang kanker serviks. Dokter itu menjelaskan bahwa dulunya tidak banyak kasus kanker serviks, tetapi beberapa tahun belakangan, angka penderita kanker serviks terus meningkat seiring kenaikan kasus penyakit menular seksual. Dia kemudian bertanya lagi apakah ada gejala yang muncul pada tahap awal kanker serviks, dan dokter itu menjawab tidak ada. Inilah hal yang cukup mengerikan tentang kanker serviks. Penyakit yang sering disebut pembunuh dalam diam. Kanker serviks baru menimbulkan gejala ketika sudah sampai pada stadium yang cukup parah. Dokter memberitahu Amma tentang tes yang namanya pap smear. Tes ini banyak digunakan di negara-negara maju. Tes ini biasanya dilakukan 1 kali dalam setahun pada wanita dalam jangka usia 20-65 tahun. Tes ini bisa mendeteksi kanker serviks sebelum kanker menjadi terlalu parah untuk diobati. Bagaimana cara tes ini dilakukan? Dokter menjelaskan kepada Amma bahwa tes ini dilakukan dengan cara mengambil sampel dari organ serviks untuk diperiksa lebih lanjut. Perlu diingat bahwa tes ini tidak menimbulkan rasa sakit sama sekali. Sampel itu kemudian dibawa ke laboratorium untuk dianalisa. Tahap ini sangat penting karena dokter yang memeriksa sampel ini haruslah dokter yang ahli dalam bidang ginekologi. Kalau tidak, kemungkinan besar kanker serviks yang masih dalam tahap sangat dini tidak bisa terdeteksi. Amma pun bertanya mengapa tidak banyak wanita menjalani tes pap smear ini. Menurut dokter, ada 2 alasan utama. Pertama, karena harga tes ini kurang terjangkau. Kedepannya, seiring dengan perkembangan ekonomi negara Afrika, diharapkan akan lebih banyak wanita bisa mengakses tes ini. Kedua, karena kurangnya kesadaran wanita terhadap pentingnya menjalani tes ini. Kebanyakan mereka lebih memilih menggunakan uangnya untuk hal lain dibandingkan untuk menjalani tes ini. Tapi dari perkataan dokter tadi, Amma menyadari bahwa dengan menjalani tes pap smear, sebenarnya seseorang bisa menghemat lebih banyak uang dalam jangka panjang. Temannya yang meninggal akibat kanker serviks harus mengeluarkan banyak uang untuk membiayai biaya rumah sakit, serta pengobatan kemoterapi dan juga terapi radiasinya. Selain itu, Amma juga tahu bagaimana temannya ini sangat menderita sebelum dia akhirnya meninggal akibat kanker serviks. Dari penjelasan dokter tadi, Amma menjadi paham bahwa penyakit menular seksual bisa menyebabkan banyak masalah lainnya. Dokter itu memberitahu mereka bahwa penyakit menular seksual bisa menyebabkan peradangan pada organ serviks yang lama-kelamaan akan menjadi kanker.
sehingga dengan meningkatnya kasus penyakit ini, meningkat juga angka penderita kanker serviks. Ama kemudian memikirkan tentang penderitaan yang dialami temannya akibat kanker serviks, serta peningkatan angka kasus penyakit menular seksual yang sekaligus meningkatkan angka kasus kanker serviks. Semua hal ini membuat Ama khawatir. Dia kemudian bertanya-tanya apakah ada jawaban dari segala permasalahan ini. Apakah makna dari kehidupan kalau harus mengalami semua penderitaan ini? Dia mengingat bagaimana temannya sangat menderita akibat kanker serviks. Sebelumnya dia tidak pernah memikirkan tentang apa yang terjadi setelah kematian. Tapi setelah kematian temannya, Ama menjadi sering memikirkan hal itu. Ama tiba-tiba teringat tentang perkataan salah satu temannya yang lain mengenai Yesus Kristus. Dia juga ingat bahwa temannya itu sempat memberikannya sebuah buku bernama Alkitab. Dia pun mencari buku itu di rumahnya. Setelah menemukannya, Ama melihat bahwa di halaman pertama, temannya menuliskan beberapa ayat untuk Ama baca. Ayat pertama yang ditulis teman Ama adalah, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Ama kemudian mengingat bagaimana temannya ini yang merupakan seorang Kristen memberitahunya bahwa dosa adalah perbuatan-perbuatan manusia yang berlawanan dengan kehendak Allah. Ketika itu, Ama tidak banyak memikirkan apa makna perkataan itu. Selanjutnya ayat kedua berbunyi, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita." Bagian ini berbicara dengan jelas bahwa akibat dari dosa adalah kematian. Dari ayat sebelumnya, Ama memahami bahwa setiap orang di dunia ini pernah berbuat dosa. Dia setuju dengan pernyataan ini karena dia sendiri tidak mengetahui seorang pun yang tidak pernah berbuat kesalahan. Bahkan dia mengetahui bahwa ada beberapa orang yang kehidupannya dipenuhi dengan kejahatan. Bagian kedua dari ayat inilah yang menarik perhatian Ama, yaitu bagian karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kemudian Ama membaca ayat yang dituliskan selanjutnya. "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Ayat ini menjelaskan bahwa kita diselamatkan oleh iman kita dalam Yesus Kristus. Tetapi Ama tidak mengerti pada siapa dirinya harus beriman. Mengapa dia harus percaya kepada Yesus Kristus agar dapat diselamatkan? Dia punya banyak pertanyaan, tetapi dia yakin bahwa Alkitab akan memberinya jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Ama juga ingin memahami lebih dalam mengenai kanker serviks dan pengobatannya. Dokter itu mengatakan bahwa seperti penyakit lainnya, kanker serviks lebih baik dicegah daripada diobati. Salah satu cara pencegahannya adalah dengan menjalani tes pap smear. Bahkan dokter itu mengatakan bahwa tidak ada pemeriksaan lain yang bisa menjadi prevensi kanker serviks selain tes itu. Kalau kanker terdeteksi sebelum tahap yang parah, maka kemungkinan penderitanya bisa sembuh akan semakin tinggi. Tapi penting untuk diingat bahwa wanita berusia di atas 65 tahun punya risiko yang sangat kecil untuk punya kanker serviks. Kanker serviks tahap lanjut punya kemungkinan kecil untuk bisa disembuhkan. Pengobatan terbaik bisa dilakukan adalah operasi pengangkatan organ serviks. Kemudian beberapa pasien menjalani pengobatan lanjutan berupa kemoterapi, terapi radiasi, atau keduanya. Tentu saja semua pengobatan ini punya efek samping dan menyebabkan ketidaknyamanan, bahkan rasa sakit bagi pasien. Ama sendiri sudah menyaksikan betapa menderitanya temannya akibat pengobatan kanker serviks yang harus dijalaninya. Setelah menjalani operasi, teman Ama menjadi sangat lemah. Tetapi dia harus tetap menjalani kemoterapi yang membuatnya semakin lemah. Ama melihat bagaimana kemoterapi membuat temannya menjadi sering muntah,
dan kehilangan seluruh rambutnya. Terapi radiasi di mana radiasi diarahkan ke daerah perut bawahnya juga menyebabkan gangguan pencernaan dan membuatnya sering mual. Teman Ama terus merasakan sakit yang luar biasa akibat kankernya. Mengapa dia harus mengalami semua penderitaan ini? Ama membaca satu ayat dalam Alkitab yang memberikannya penghiburan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Meskipun terkadang kita meragukan kehendak Allah, pada akhirnya rencana Allah akan membawa kita kepada kebaikan. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau Anda terkesan dengan acara ini, silakan kirimkan tanggapan Anda, bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.